sudah menjadi common sense, itu sudah menjadi pengetahuan umum yang harus diketahui oleh semua umat Islam. Tsumma madaru hadasyan aidon alal ibadatil batinah alladhi hiya masail qalb. Begitu pula inti daripada perkara ini juga adalah ibadat batinah. Apa itu ibadat batinah? Ya hal-hal yang berkaitan tentang sifat-sifat mulia, tawakal, menyerahkan diri kepada Allah, ridho, sabar, taubat, ikhlas, dan perkara-perkara yang lain yang mesti juga Anda pelajari. Ini wajib. Anda wajib untuk mempelajari sifat-sifat yang tidak mulia daripada hati, dan Anda pun juga wajib untuk mempelajari sifat-sifat yang mulia agar Anda bisa melakukan perkara yang mulia daripada tawakal, ridho, dan menghindari perkara-perkara yang tidak mulia. Amrodul qulub ini Ustadz Afrial wajib Anda pelajari. Sombong, riya, sum'ah, ini wajib Anda pelajari agar kalian ketika mendapati ini bisa menghindari, dan Anda juga wajib untuk mempelajari bagaimana mengobati hal-hal semacam ini. Wa yajibu an ta'lam manahiyaha, dan kalian wajib untuk mempelajari manahiyaha, hal-hal yang dilarang daripada perkara-perkara ini. Lawan daripada perkara-perkara ini, lawannya tawakal, lawannya tafwid, seperti sukhut, benci kepada Allah, marah kepada Allah, protes kepada Allah. Wal amal, tulul amal, panjang angan-angan. So Allah, urip kuwi dawa, umurku sik dawa. Yo lek kuwi dawa, sesuk mati piye? Waria, sombong, ujub. Hendaklah orang itu menjauhi itu semua, karena ini adalah kewajiban-kewajiban yang Allah itu mengatakannya, yang Allah itu dengan jelas memerintahkannya, dan Allah dengan jelas melarangnya di dalam Al-Quran dan di dalam hadis pula, seperti apa yang Allah katakan, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Lihat, fatawakkalu, tawakallah. Ini perintah daripada Allah. Lah kalau kalian disuruh tawakal tapi tidak tahu tawakal, lah bagaimana mau melakukan tawakal? Washkuru, syukur. Loh, kalau kalian disuruh untuk bersyukur tapi tidak tahu bersyukur, bagaimana cara untuk bersyukur? Wasbir, sabar. Loh, kalian tidak tahu apa itu definisi sabar, bagaimana mau sabar? Wa qauluhu ta'ala wa tabattal ilaihi tabtila. Tabattal ini fokus untuk beribadah, dan Anda tidak tahu apa itu maksud daripada fokus untuk beribadah. Kalau tidak tahu fokus untuk beribadah, bagaimana aja kita untuk fokus beribadah? Ai akhlis ilaihi ikhlasan, fokus dan ikhlaslah. Kalau kita tidak tahu apa itu ikhlas, bagaimana cara kita untuk ikhlas? Dan ayat-ayat semacam ini seperti yang Allah itu mempunyai statement jelas untuk menyuruh untuk sholat, puasa. Fama laka aqbalta ala sholah wa sum wa tarakta hadhil faraid wal amru bihima min rabbin wahid fi kitabin wahid. Kenapa kalian itu sholat, puasa, tapi kalian malah tidak mau melakukan hal yang berkaitan tentang hati ini, tawakal, ridho, selalu mengingat kematian. Padahal perintah tawakal dan perintah sholat itu sama-sama ada di dalam Al-Quran dan sama-sama daripada Tuhan yang sama. Jangan kita itu hanya sholat tapi tidak mau tawakal. Wa tarakta hadhil faraid wal amru bihima min rabbin wahid fi kitabin wahid bal ghafilta anhuma fala ta'rif syai'an minhuma. Bahkan kamu tidak tahu daripada apa itu tawakal dan kamu tidak mengetahui apapun tentang itu. Akhirnya fasirta mimman asbaha bi'ajili hadhihi masyghufan hatta sayyaral ma'rufa mungkaron wal munkar ma'rufa. Akhirnya kalian itu ketika tidak mengetahui hal-hal semacam ini, kalian akhirnya menjadikan perkara yang baik mungkar. Yang mungkar itu baik, bukan al-amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar, tapi menjadi al-amru bil munkar wa nahyi anil ma'ruf. Wa man ahmalal uluma allati sammahallahu ta'ala fi kitabihi nuran wa hikmatan wa hudan wa aqbala ala ma bi yaktasiful haram
wa yakunu masidatan lil hutam amat lakhafu ayyuhal mustarsyid, dibilang dan barang siapa yang melalaikan ilmu yang dikatakan oleh Allah di dalam kitabnya bahwasanya ilmu ini adalah cahaya, dan malah dia itu fokus dan berusaha sekuat tenaga untuk mencari perkara-perkara yang dengannya Anda itu mendapatkan keharaman dan Anda itu menjadi mangsa daripada dunia. Apakah kamu tidak takut, wahai orang yang mencari hidayah, bahwasanya kamu itu mungkin untuk menghindari atau melalaikan beberapa wajibat atau bahkan mayoritas wajibat. Wa tashtagilu bi sholati tatawwu wa shawamin nafil fatakunu fila syai'. Bahkan kamu itu melupakan sholat fardu dan malah sibuk dengan sholat sunnah. Warubbama anta musirrun ala maksiyatin min hadhil ma'asi alitastaujibu bihan nar wa tatruku mubahan min ta'amin wa syarabin wa naum tabtagi bihi kurbatan ilallahi ta'ala fatakunu fila syai'. Bahkan mungkin kalian itu komitmen di dalam maksiat, padahal yang mana maksiat ini pahala dosanya jauh lebih besar, tapi kalian malah puasa sunnah. Tidak usah puasa sunnah, tapi tinggalkanlah maksiat. Karena kalau kalian tetap puasa sunnah tapi tetap maksiat, kalian akan menjadi tidak ada artinya sama sekali. Wa asyaddu min dzalik kullihi annaka takunu fi amril amal wal amal maksiyatun mahdhah fadadunnu niyata khairin li jahlika bil farqi bainahuma wa taqarubihi ma fi ba'dil wujuh. Dibilang, dan kadangkala kamu itu panjang angan-angan padahal niat Anda itu baik. Kalian tidak paham perbedaan antara panjang angan-angan dan niat baik. Satunya haram, satunya perkara yang baik. Tapi karena kalian tidak mengetahui perbedaan antara keduanya, jatuh di dalam perkara yang haram. Begitu pula kalian marah kepada Allah. Anda kira ini adalah tadarru dan ibtihal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalian mengira ini adalah memuji Allah, padahal riya. Atau kalian kira ini memanggil orang kepada kebaikan, padahal ini adalah riya. Maka kalian melakukan perkara-perkara yang maksiat, kalian kira ini adalah perkara yang taat, katanya Imam Ghazali. Dan kalian kira ini adalah pahala yang besar, padahal ini adalah hukuman dan ini adalah dosa. Maka kalian sangat tertipu sekali dan kalian sangat lalai di dalam kelalaian yang buruk. Hadihi wallahi musibatun fadi'atun lil amilina min ghairi ilm. Dan pada hal ini adalah musibah yang sangat besar sekali bagi orang-orang yang mengamalkan tanpa ilmu. Insya Allah hari ini sampai sini saja. Kita teruskan bagaimana kepentingan ilmu dalam kelas-kelas yang akan datang. Insya Allah yang akan datang kita akan pelajari tentang bagaimana cara kita itu melihat dan menekuni perkara-perkara yang batin dan tidak hanya terfokus kepada perkara-perkara yang zahir. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang istiqomah dan bisa untuk mengamalkan apa yang kita katakan dan apa yang kita lakukan, apa yang kita pelajari, dan dibangkan bersama para nabiyin, wasiddiqin, wasyuhada, wasolihin, wahasuna ulaika rafiqa. Allahumma ja'al hadzal jam'a jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wala minna syaqiyan wala mahruma. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wala syaqiyan illa as'atah wala dhaliman illa hadaitah wala madluman ila nasartah wala hajatan min hawaijid dunya illa laka fiha ridha wala nafiha shalah ya rabbal alamin. Rabbana arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ala man wa aslafuna shalihun. Ajarakumullah. Al-Fatihah. Ar-Rahman. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.